telepon mama dalam keadaan aku nangis. Mama tanya, kenapa? Dia bilang gitu. Terus aku cerita, iya aku bilang, ini Aisyah harus gini, udah ditransfusi tapi masih begini, kita udah berhari-hari mah. Aku nggak tahu lagi kenapa, keluarlah dari mulutku. Kenapa ya Allah, kenapa kok begini? Mama marah loh di situ. Dia berhenti langsung dan dia bilang, Dena stop, kamu nggak boleh ngomong kayak begitu sama Allah, kamu nggak boleh ngomong kayak begitu sama Tuhan. Dia bilang, dengar ya, dia bilang, kalau kamu merasa apa yang kamu alami itu berat buat kamu, berkeluh kesahlah, dia bilang. Bilang sama Allah, apa sih ketakutan kamu? Bilang, ya Allah, saya ngeliat anak saya begini. Saya takut, saya khawatir, saya sedih. Saya tahu ini memang hal yang sudah kau tetapkan terjadi dalam hidup saya. Tapi ini berat ya Allah saya jalani. Kamu apa? Kamu mau bilang kamu gak kuat jalanin? Kamu bilang, ya Allah saya takut saya gak kuat jalaninnya. Bilang, tapi jangan pernah sekalipun kamu tanya sama Allah, ya Allah kenapa kok saya dikasih ini? Bukan tempat kamu bertanya gitu. Dia tanya. Terus dia bilang, kalau apa yang membuat kamu sedih, apa yang membuat kamu berat, kamu bilang. Tapi di terakhir kamu harus bilang juga sama Allah, ya Allah kalau memang ini adalah hal yang kau tetapkan terjadi padaku, ini berat buatku, aku kesulitan menjalaninya, aku tidak yakin aku mampu menjalaninya, tapi kalau memang ini sudah yang harus kau tetapkan terjadi dalamku, maka aku ikhlas. Dia bilang gitu. Itu aku diem. Yang aku ingat cuma satu kata-katanya dia, aku bukanlah di dalam posisi dan aku bukanlah seseorang dan seorang makhluk yang boleh bertanya itu, mempertanyakan itu gitu. Itu tadi aku bilang, aku rasa sebagai seorang eyang putri ya, dia adalah seorang eyang putri dari seorang cucu yang dia lihat harus menjalani semua treatment ini. Dia juga adalah seorang ibu dari seorang anak yang anaknya sedang menjalani ini. Jadi buat dia mungkin double ya. Gitu. Mungkin kalau aku konserku cuma anakku, tapi kan kalau buat dia konsernya anaknya sama cucunya gitu. Dan di saat dia seperti itu, melihat seperti itu, dia masih bisa mengumpulkan kekuatannya untuk bilang sama anaknya, no ini loh gitu. Dan itu yang aku bilang, makanya kalau ngomongin soal masalah perempuan kuat, dialah ininya ya. Tapi itu bagus ya, menarik banget. Maksudnya si Tante Emil bilang kalau emang mau berkeluh kesah lah. Karena memang kan nggak kita selalu dalam kondisi memang kita selalu kuat kan. Pasti ada saat-saatnya yang tadi kamu bilang kamu broke dan juga you're only human, right? Tapi ya it's such a good reminder bahwa boro-boro protes. Ya, kita suka bilang, why it's happening to me God, right? Gitu. Kenapa sih harus gue, kenapa sih gitu? It's very easy keluar dari mulut kita gitu. The lesson to learn-nya adalah boro-boro protes, bertanya aja kadang-kadang sebenarnya it's not our place to ask. Mungkin menurut Tuhan kenapa enggak gitu loh. Tapi untuk berkeluh kesah dan segala macam dan curhat, it's your right banget untuk ngomong sama dia karena dia juga nggak selalu kuat kan ngejalaninnya gitu. Betul. Wow. By the way, kita tuh ada segmen fakta atau dusta. Tapi mungkin aku mau nanya, mumpung lagi di Jakarta, Aisyah ditemenin sama siapa di Singapura? sama Mas Romi. Jadi Mas Romi ini dia adalah keluarga. Romi Rafael? Oh bukan. Tapi Aisyah all good ya? Sama family friend lah ya. Sama family, family. Dan kebetulan waktu kita pindah ke sana ya Mas Romi inilah yang udah nemenin dari awal. Jadi dia tuh tahu semua. Jadi aman lah ya. Oke. Insya Allah aman. Karena kayaknya orang penasaran juga gitu sama siapa. Iya. Oke, masuk ke segmen fakta atau dusta. Baik. Oke, jadi kita itu ada artikel-artikel yang kita temukan tentang Denada. Di sini adalah saatnya di mana Dena bisa bilang apakah itu fakta atau dusta. Karena biasanya artikel kan suka kemana-mana ya. Betul. Oke. Artikel pertama. Saat tinggal di Singapura, Dena sempat kehabisan uang dan hanya punya 200.000 rupiah di ATM saja. Ini anak artis ternama loh, Shai. Number one ya kan, rapper Indonesian woman in Asia. 200.000 saya. Apakah fakta atau dusta? Tuh ada artikelnya. Fakta. Wow. Bener dah. 200.000 doang. Bener dah. Oh my god. 200.000 mah di sini masih bisa makan. Iya. Di sana $20 aja nggak nyampe kan? Bener, iya bener-bener. Astaga. So what did you do at that time? Nangis sama Allah lagi. Tapi dapat dikasih dibukain berkat rezeki yang lain nggak? Masya Allah nyebut. Iya. Ada aja. Ada aja ya. Tuhan kasih pertolongan tuh. Kalau ngomongin itu apa? Do you have any one sebelum kita ke fakta dusta ya? One thing that you knew exactly it was you God. Waktu aku lihat mewek banyak. Udah ada tisu di sini kan. waktu aku sadar di rekeningku cuma ada 200.000. Dan kalau nggak salah beberapa lama habis itu tuh Aisyah harus ada satu prosedur lah di rumah sakit. Dan aku benar-benar kayak, aduh, gimana ya? Maksudnya aku, aduh gimana ini kayak
bener-bener nggak tahu lagi masih bagaimana, dan I felt so helpless. Aku nggak mungkin, nggak mungkin aku mau ngerusuhin siapapun, maksudnya kayak minta-minta kesana kesini aku nggak mungkin gitu. Terus tapi sebagai seorang ibu yang lagi berduaan sama Aisyah ada di sana gitu, aduh itu rasanya aduh nggak enak banget gitu. So malam itu aku bahkan nggak ngomong lagi. Biasanya tuh aku sembayang di sujudku tuh, biasanya di sujud terakhirku aku biasanya di situlah aku minta deh segalanya, curhat, minta apa itu, bahkan di sujud terakhir aku udah nggak ngomong apa-apa karena I just udah nggak keluar lagi dari mulutku. You can't even say it in the udah words nggak anymore. bisa, Udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Gitu. Tapi aku pada saat di sujud aku tuh aku tahu bahwa Allah dengerin aku nih, Allah lagi dengerin aku nih, Allah lagi ngeliatin aku nih. Ini saatnya nih, kalau aku mau minta apapun, aku minta nih sekarang nih. Dan aku cuma nangis, I cried and cried and cried. Dan dalam hatiku aku cuma bilang, ya Allah, you know. Apa yang aku takutin, you know. Apa yang aku khawatirkan, you know. Apa yang aku sedihkan, you understand. Gitu, karena Engkau yang Maha Tahu. Aku cuma ulang-ulang aja tuh. Engkau yang Maha Tahu, Engkau pelindungku, Engkau Maha Pelindung, Engkau yang Maha Berkuasa dan kehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Udah, itu aja aku ulang. Dan itu benar-benar in desperation. Dan besoknya atau 2 hari setelahnya itu masuk pekerjaan buat aku. Wow. Tiba-tiba. Dan itu benar-benar pekerjaannya pertama yang kayak cuma ngajar online, ngajar kelas Zumba online, tapi orangnya langsung DP. Gitu. Ya, maksudnya oke lah, pekerjaan Zumba sebagai instruktur Zumba ini bukan sebuah pekerjaan yang penghasilannya itu bisa untuk membiayai semua. Biasanya kamu nyanyi dan segala macam Tapi itu kayak wah, gitu, maksud aku 200.000 and then suddenly tiba-tiba habis itu Tuhan kasih pertolongan dan jalan gitu, kasih rezeki buat aku. Dan habis itu ada lagi aja, dan pada saatnya Aisyah harus ke rumah sakit, ada loh, dan cukup dah. Wow. Kalau misal ditanya selama kita di sana nih berat nggak sih? Ya udah jangan tanya deh. Semua yang menjalani seperti yang harus kita jalani kan banyak, gak cuma aku. Pasti semua juga 11-12 rasanya sama aku. Cuma aku kalau ditanya banyakan yang mesti aku syukuri dibanding yang aku harus komplain gitu. Kamu komplain apa sih gitu? Semua berat yang udah kita jalanin, Tuhan kasih kok jalannya gitu. Tuhan tolong kok, pertolongannya ada banyak yang aku nggak bisa sebutin satu-satu sampai sekarang gitu. Jadi dan buatku itu mengalahkan semua deh, apapun yang cobaan-cobaan yang lain ya. Artinya selama di Singapura juga sebenarnya yang terbentuk tuh bukan cuma kekuatan, tapi it's actually your spiritual journey with God ya. Karena sometimes kan kita selalu mendengar dari perspektif orang lain, iya dibantu Tuhan, tiba-tiba misalnya gue lagi susah begini, tapi we never really experience ourselves. Dan beda loh saat kita dengar cerita kesaksian orang lain yang berjalan bersama dengan Tuhan, and when you experience it yourself and you know exactly that it was God, nggak mungkin yang lain, it was pasti pertolongan Tuhan.